Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa. Pengawalan mobil mewah, motor gede, dan pesepeda untuk sementara waktu tidak dilayani oleh pihak polisi lalu lintas. Apa sebabnya pemirsa? Berikut selengkapnya dalam jejak kasus larangan pengawalan konvoi. Sebuah video viral memperlihatkan mobil mewah jenis Porsche diberhentikan dan ditindak oleh polisi. Anehnya, mobil super mahal ini merupakan bagian dari sebuah komunitas yang tengah melakukan konvoi dan mendapat pengawalan dari petugas Dinas Perhubungan. Kita sudah berkoordinasi untuk minta pengarahan karena kita tahu ya 25 mobil itu kalau konvoi pasti panjang. Kami menyadari bahwa dengan adanya mobil yang panjang ini akan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu kami minta dari teman-teman Dinas Perhubungan, dari Polisi Militer, juga pengawalan khusus untuk mengarahkan kami agar kami ini tidak terjebak di dalam satu situasi ugal-ugalan. Namun karena tadi sudah disampaikan ada barisan yang terputus dan saya agak depan, ada teman kami yang tadi di stop ya oleh kasat dari PJR. Nah, disinilah yang saya sebagai saksi melihat terjadi potensi salah paham. Dan salah paham itu sudah berakhir dengan diberikannya surat tilang dengan dugaan pelanggaran kecepatan lalu lintas. Kebetulan yang melakukan penindakan adalah kasat PJR, Kompol Akmal langsung. Ya, saya mengetahui langsung kejadiannya. Jadi mobil itu ditindak karena kalau bahasa sehari-harinya nyebutnya ugal-ugalan. Tetapi kalau bahasa undang-undang adalah ketika berpindah lajur tidak memberikan tanda. Pengawalan itu kan ada 7 jenis kendaraan, 7 jenis rangkaian yang memang punya hak untuk dikawal dan punya hak prioritas. Sedangkan dalam pengawalan itu kan kita menghentikan kendaraan orang lain. Ketika mengawal kan menghentikan gitu. Nah, yang berhak untuk menghentikan kendaraan orang lain itu hanyalah Polri. Beberapa waktu lalu, rombongan mobil mewah Porsche melakukan ugal-ugalan di jalan tol Jagorawi beberapa hari lalu. Padahal mobil tersebut sudah dikawal di Sub DKI Jakarta. Nah, menariknya adalah pernyataan Dirlantas Polda Metro Jaya melarang melakukan pengawalan kepada anak buahnya di Dirlantas Polda Metro Jaya kepada rombongan moge, mobil mewah, dan pesepeda. Apa alasannya? Nah, saat ini saya sudah bersama AKBP Argo Wiono selaku Kasat Patwal Polda Metro Jaya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mas. Pak Argo sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak Argo, ini saya mau menanyakan
apa sih dasar pelarangan untuk melakukan pengawalan kepada moge, pesepeda, dan rombongan mobil mewah? Ya. Jadi sebetulnya begini, yang perlu saya luruskan bahwa memang tugas pengawal ini kan adalah legitimasinya anggota Polri ya. Nah, legitimasi ini tentunya sudah didasari dengan undang-undang. Undang-undang sudah jelas mengatur yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa seorang anggota Polri itu melakukan tugas pengawalan. Dan lebih spesifik lagi memang tugasnya adalah tugas anggota polisi lalu lintas. Sehingga di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pun juga dijelaskan. Di Pasal 134, di poin G itu disebutkan adalah salah satunya konvoi atau kendaraan tertentu yang menurut pertimbangan petugas kepolisian dapat dilakukan pengawalan. Nah, pelaksanaannya yang terjadi khususnya di Jakarta ya, saya berbicara di lingkup Polda Metro Jaya, adanya semacam eksklusivitas, privilege yang berlebihan, sehingga pada saat yang dikawal mobil mewah, motor-motor besar, masyarakat akhirnya cenderung antipati. Karena pada saat dikawalnya, pengawalnya sudah baik, sudah betul, SOP-nya jelas, ada prosedurnya. Nah, pada saat dikawal, ini yang dikawal ini membuat suatu perilaku-perilaku yang mungkin masyarakat melihat sebagai suatu hal yang berlebihan. Nah, saat ini, fasilitas untuk mengawal mobil mewah atau mungkin motor-motor yang tadi, motor besar, sepeda itu kita tidak bisa memberikan ya. Jadi bukan dilarang, jadi memang pengawalan sudah ada aturannya. Jadi itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pernyataan Pak Sambodo kemarin ini masih berkaitan dengan polemik yang hasil ugal-ugalan kemarin begitulah Pak, artinya Iya, begitu Pak. salah satunya Makanya adanya itu. pengetatan begitu. Betul sekali. Baik, Pak, di dalam 7 kategori kendaraan itu kan ada pengawalan permohonan semacam komunitas atau kelompok untuk menerima pengawalan dari kepolisian dengan pertimbangan kepolisian. Kalau bicara syaratnya sih Pak, sebenarnya syaratnya apa sih Pak untuk mendapat itu? Kita akan men-screening, jadi kita akan melihat sejauh mana apakah bisa diberikan fasilitas pengawalan atau tidak. Karena tadi saya sampaikan, masyarakat semuanya berhak, tapi tidak semuanya akan diberikan fasilitas, karena kita selalu menimbang urgensinya sejauh apa. Karena pada saat tidak kita lakukan pengawalan, mungkin potensinya untuk membuat kemacetan lebih bisa terjadi ya, membahayakan pengguna jalan yang lain. Kalau bicara ada istilah, ini pasti dikawal karena ada bayaran harganya. Sebenarnya ada nggak sih Pak uang untuk melakukan pengawalan Pak? Iya, jadi di sini saya tegaskan bahwa pengawalan tidak ada biaya. Semuanya gratis, dan itu karena tadi saya bilang ini adalah tugas. Ya kan, makanya di sini ada namanya Satuan Pengamanan dan Pengawalan. Memang tugasnya sehari-hari mengawal. Ya. Tapi kerja-kerja pengawalan tadi tentunya kan ada ya. Ada 7 kendaraan yang dikategorikan boleh dikawal, dan yang paling terakhir itu kan kendaraan tertentu yang menurut pertimbangan kepolisian. Nah, kendaraan ini tentunya banyak macamnya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Baik, makasih. Sehat selalu Pak Argo. Ya, makasih sama-sama. Ya, demikian itu tadi wawancara kami dengan Argo Yono selaku Kasat Patwal Polda Metro Jaya yang menjelaskan bagaimana mekanisme pengawalan di wilayah hukum Polda Metro Jaya terjadi. Dan demikian yang bisa kami kabarkan dari Jakarta, Fahmi Dwi Strisno, Agung Hendro, TV One mengabarkan.